permintaan kode otorisasi. Oke, kode otorisasi itu apa Mas kalau boleh tahu? Oke, kalau untuk daftar NPWP gimana Mas? Ke KPP atau online? Ya. Untuk pendaftaran NPWP masih online juga ya Mas Yazid, ya sama seperti sebelumnya, cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, ketemu lagi di podcast Ngapak 521 Ngerti Pajak. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Yazid ditemani dengan narasumber kita Mas Amin Ali Barka. Selamat datang Mas Ali. Iya, selamat datang Mas Yazid. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Yazid, sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, kawan pajak harus jaga kesehatan juga ya Mas Ali. Soalnya ini musim hujan ya Mas Ali. Musim hujan, kemudian musim pilek juga Mas Yazid. Iya. Okay. Banyak yang kena pilek di kantor dan di rumah juga. Oke, jangan lupa olahraga. Ya itu yang penting, olahraga Mas Yazid. Ya, olahraganya Mas Yazid. Kalau saya jalan kaki Mas Ali. Jalan kaki. Kalau Mas Ali olahraganya apa Mas Ali? Kalau saya main bola. Main bola, ya rutin tiap Selasa sama hari Sabtu itu. Kalau lagi nggak ada halangan, itu jadwalnya main bola, olahraga Mas Yazid. Kawan pajak bisa ikut nggak Mas Ali? Boleh, silakan. Kalau kawan pajak mau ikut, bisa mampir di hari Selasa sore di lapangan Perubahan Mas Yazid. Atau di Sabtu sore di lapangan Makobrimob. Itu jadwal saya di situ Mas Yazid. Ya, kok jadi ngomongin hobi nih Mas. Berarti kalau mau konsultasi dengan Mas Ali bisa di lapangan Mas? Oh nggak boleh itu. Waktunya hobi, biarkan hobi buat hobi. Okay. Berarti di kantor aja ya Mas Ali? Di kantor saja Mas Yazid. Tapi ya boleh lah, bincang-bincang santai ketika sedang olahraga nggak apa-apa. Relax ketemu ya. Jadi nggak terlalu formal. Oke. Jadi pada podcast kemarin kita sudah membahas sampai dengan aktivasi akun Cortex ya Mas? Iya, dari registrasi pertama kali sampai dengan bisa masuk akun Cortex gitu Mas Yazid. Ya. Berarti kita asumsikan pada podcast kali ini kawan pajak sudah aktivasi akun Cortex semua. Ya. Oke. Untuk Cortex ini sudah bisa login, menunya apa aja Mas Ali? Baik, kawan pajak semuanya, kita untuk kesempatan kali ini akan mencoba lebih dalam lagi mengenal Cortex ya. Kalau dari sebelumnya, podcast sebelumnya kita belajar bagaimana cara agar bisa masuk Cortex atau registrasi akun Cortex. Nah, kesempatan kali ini lebih ke bagaimana setelah wajib pajak sudah punya akun Cortex. Nah, langkah pertama kali ketika wajib pajak sudah punya akun Cortex, mungkin bagi wajib pajak yang sudah dapat email berupa akun Cortex ya Mas Yazid. Nah, di situ kan ada ID, dapat wajib pajak dapat ID pengguna dan password. Nah, silakan wajib pajak melakukan perubahan password terlebih dahulu. Untuk login pertama kali biasanya sistem juga akan mengarahkan untuk perubahan sandi Mas Yazid. Nah, itu jika kok ternyata saat mengakses pertama kali tidak ada permintaan perubahan kata sandi, silakan wajib pajak bisa melakukan perubahan sandi terlebih dahulu di menu manajemen akses. Ada di situ menu manajemen akses, silakan ubah kata sandi Cortex-nya dengan ketentuan ya. Jadi ada ketentuannya untuk sandi Cortex itu, ada ketentuannya Mas Yazid. Jadi minimal itu 8 digit atau 8 karakter. Kemudian mengandung huruf besar, ada huruf kecil juga. Kemudian ada simbol atau karakter dan angka. Misalnya sandi Cortex @2025 seperti itu. C-nya besar, kemudian yang berikutnya kecil, ada karakter @ atau bisa juga dengan bintang, tanda seru atau huruf dolarnya, simbol-simbol seperti itu bisa digunakan. Kemudian juga ada angka seperti itu, minimal 8 digit. Nah, seperti itu ketentuannya untuk perubahan sandinya. Nah, setelah perubahan kata sandi silakan logout dan login ulang. Seperti itu untuk langkah pertama kali. Misalkan untuk sandinya itu segera dirubah ke sandi yang mudah wajib pajak hafal seperti itu dengan ketentuan yang tadi saya sebutkan.
Nah, kemudian setelah data login berupa ID pengguna dan password baru sudah dibuat, langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah permintaan kode otorisasi. Oke, kode otorisasi itu apa Mas kalau boleh tahu? Kode otorisasi itu adalah kode atau sandi yang digunakan untuk melakukan penandatanganan dokumen elektronik. Nah, nanti terkait dengan kewajiban perpajakan kan pastinya nanti ketika pelaporan ataupun pembuatan bukti potong ada permintaan paspres. Nah, kode otorisasi itu yang digunakan ketika wajib pajak akan melakukan penandatanganan dokumen elektronik atau persetujuan atau ketika submit pelaporan. Nanti akan ada permintaan paspres atau kode otorisasi. Silakan masukkan kode otorisasi tadi. Nah, untuk mengakses atau mengajukan permohonan kode otorisasi ini, wajib pajak bisa mengakses di menu portal saya, kemudian di situ ada pilihan atau menu permohonan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Nah, tinggal lakukan masukkan kode otorisasi atau paspres di situ. Untuk ketentuan paspresnya, kode otorisasinya boleh disamakan dengan sandi login atau buat baru, monggo. Ketentuannya sama Mas. Jadi tadi ada karakter minimal 8 digit, kemudian ada huruf besar, huruf kecil, simbol dan juga angka seperti itu. Oke. Mungkin bedanya di titik mungkin nggak boleh. Ya, oh ya, kalau untuk karakter beberapa karakter di paspres atau kode otorisasi itu ada yang tidak diperkenankan seperti titik, terus underscore itu nggak boleh. Itu simbol-simbol yang digunakan kalau di keyboard itu ya Mas ya. Bisa yang standar, bisa dengan dan tanda seru, bintang, atau yang di sekitar simbol-simbol itu bisa digunakan seperti itu. Oke. Kalau dulunya sudah punya paspres gimana Mas Ali untuk tahun 2024 ke bawah? Kan ada yang mengajukan sertifikat elektronik dulu. Dia kan punya paspres. Ini pengajuan ulang atau gimana Mas Ali? Ya, jadi untuk paspres yang sebelumnya digunakan itu di Cortex tidak dimigrasi ya, jadi harus buat ulang. Tidak dimigrasi. Jadi harus buat ulang, tidak bisa menggunakan paspres sebelumnya, harus dengan permohonan baru seperti itu. Iya, ketentuannya pun berbeda juga ya. Ketentuannya juga beda. Paspres sebelumnya tidak ada ketentuan seperti tadi, bebas gitu, boleh angka, boleh huruf. Kalau yang sebelumnya, kalau yang sekarang harus tadi menggunakan minimal 8 digit, ada huruf besar, huruf kecil, karakter dan juga angka seperti itu Mas Yasid. Oke. Tadi Mas Ali juga menjelaskan terkait kode otorisasi adalah pengganti tanda tangan atau tanda tangan elektronik kurang lebihnya ya Mas Ali. Ya, persetujuan untuk penandatanganan dokumen elektronik seperti itu. Untuk kode otorisasi ini ada di pribadi atau di badan Mas Ali? Kalau boleh tahu. Jadi untuk kode otorisasi itu karena dia terkait dengan penandatanganan, terus saja dia melekat di akun orang pribadi. Nah, kalau akun badan nanti dia pengajuannya melalui akun PIC-nya. Jadi di akun pribadi PIC-nya. Jadi untuk badan itu kan ada di situ konsep PIC, dia selaku yang mengelola akun badannya. Nah, untuk kode otorisasinya melekat di PIC tersebut seperti itu. Dan juga pengurus-pengurus yang lain juga, kalau ada penunjukan pengurus yang lain mungkin juga setiap pengurus yang ditunjuk untuk atau diberi kuasa untuk melakukan administrasi perpajakan dari suatu perusahaan atau badan juga wajib melakukan pengajuan permohonan kode otorisasi seperti itu. Oke, berarti kan karena tanda tangan elektronik berarti dipakainya di SPT ya Mas Ali? Ya, SPT atau penerbitan dokumen elektronik yang lain ketika sedang menjalankan kewajiban perpajakan seperti itu. Oke. Lebih seringnya ketika lapor SPT ya Mas. Lapor SPT ya, baik tahunan maupun masa seperti itu. Untuk terbitkan bookpot juga ya, bukti potong. Bukti potong untuk badan yang memberikan bukti potong, membuat bukti potong, termasuk juga instansi pemerintah itu harus menggunakan kode otorisasi atau paspres seperti itu. Oke, berarti paspres melekatnya ke pribadi ya Mas? Melekat ke pribadi atau ke pengurusnya. Berbeda dengan aplikasi sebelumnya ya? Berbeda, kalau yang sebelumnya tidak ada konsep kode otorisasi ya. Nah, dulu menggunakan sertifikat digital Mas Yasid. Jadi agak ribet untuk pengajuannya pun yang dulu tuh agak lebih rumit ya karena harus diajukan langsung ke KPP. Berbeda dengan yang sekarang itu wajib pajak cukup mengakses di laman portal pribadinya seperti itu. Bisa real time sewaktu-waktu, bisa 24 jam juga Mas Yasid, nggak harus menunggu jam kerja. Seperti dulu kan harus
ke KPP membawa berkas dan sebagainya, dan juga harus diajukan oleh pengurus yang bersangkutan. Itu kan agak memberatkan wajib pajak. Nah, di Kortex ini bisa dilakukan secara online oleh wajib pajak yang bersangkutan atau kuasanya seperti itu. Berarti online ya Mas. Sebenarnya nggak perlu ke KPP. Nggak perlu ke KPP, semuanya bisa dilakukan secara online. Oke, kalau untuk daftar NPWP gimana Mas? Ke KPP atau online? Ya. Untuk pendaftaran NPWP masih online juga ya Mas Yazid, ya sama seperti sebelumnya, cuma untuk pendaftaran yang sekarang mungkin lebih apa ya Mas Yazid ya, lebih mudah. Ininya lebih mudah, pendaftarannya bisa online 24 jam melalui laman yang sama, Kortex dcp.pajak.go.id. Di situ ada menu daftar di sini. Nah, wajib pajak cukup menyiapkan data email, data nomor HP, kemudian data pribadi, data kependudukan, KTP dan KK seperti itu. Di situ juga nanti ada tag lokasi. Kalau yang sebelumnya itu tidak ada tag lokasi alamat wajib pajak ya Mas ya, tidak ada geotaggingnya. Nah, di Kortex ini nanti wajib pajak ketika pendaftaran PWP dia akan diminta untuk mengetek lokasi wajib pajak, lokasi rumah dari wajib pajak seperti itu sesuai dengan KTP. Ya. Mungkin bagi wajib pajak yang sudah pernah melakukan pendaftaran, sudah pengalaman ya, sudah tahu konsepnya seperti apa bagiannya pendaftarannya. Selalu lebih mudah dan langsung mendapat NPWP elektronik. Nah, sekarang karena untuk sistem baru ini kita sudah tidak menerbitkan atau mencetak kartu NPWP. Asumsinya karena nomor NPWP sekarang itu sama dengan NIK atau KTP. Nah, jika wajib pajak membutuhkan NPWP elektroniknya bisa download sendiri di laman akun Kortex dari wajib pajak tersebut. Ya, kalau mau cetak sendiri di luar juga boleh, karena untuk KPP sudah tidak menerbitkan atau mencetak kartu NPWP ya. Bisa menggunakan KTP saja sebenarnya wajib pajak itu, karena NPWP itu kan nomornya sama dengan NIK-nya. Jadi KTP bisa dipergunakan sebagai kartu NPWP. Konsepnya seperti itu Mas Yusuf. Oh ya, oke. Ya. Berarti sekarang PDF ya Mas Ali? Ya, bentuknya PDF, tinggal di-download. Kalau mau cetak sendiri di luar juga boleh. Kalau mau dicetak dalam bentuk kartu seperti sebelumnya, silakan jadi kepercetakan seperti itu. Nanti untuk template-nya sudah kita sediakan di laman Kortex, tinggal di-download seperti itu. Oh, ya. Kemarin saya dengar-dengar kawan pajak ada yang terkendala Mas Ali. Gimana Mas? Ketika bikin NPWP itu ada keterangan pekerjaan tidak sesuai, nama ibu kandung tidak sesuai. Oh iya. Itu kenapa Mas Ali? Jadi, alamat tidak sesuai. Ketika wajib pajak melakukan pendaftaran di NPWP di Kortex, itu yang perlu diperhatikan adalah data Kortex itu dia terhubung dengan sistem Dukcapil. Jadi untuk sinkronisasinya, validasi datanya itu kita terhubung dengan data Dukcapil. Kalau data-data yang wajib pajak masukkan ketika pendaftaran tidak sama dengan data di Dukcapil, pasti nanti akan tertolak. Jadi pastikan untuk alamat, pekerjaan, status pekerjaan itu harus sama dengan data Dukcapil atau data KTP dan KK. Harus persis sama, termasuk saat memasukkan detail alamat itu harus persis sama dengan yang di Dukcapil atau di KTP seperti itu. Karena wajib pajak banyak memasukkan data-data yang tidak sesuai Dukcapil terkait dengan pekerjaannya, mungkin karena sudah berubah tidak sesuai dengan KTP. Nantinya akan ditolak kalau tidak sama dengan data di KTP. Berarti tidak perlu diisi sampai dengan kecamatan, kabupaten. Ya, tidak perlu Mas Haji, nanti cukup itu yang alamat cukup di alamat saja KTP. Itu. Ya, itu pastikan sama persis dengan yang di KTP. Seperti itu. Oke. Terus untuk badan di situ juga Mas Ali? Betul Mas Haji, untuk badan juga sama seperti itu. Cuma untuk badan nanti mungkin kelengkapannya akan lebih banyak ya Mas Haji ya, berbeda dengan orang pribadi. Kalau badan mungkin nanti permintaan dokumen seperti akta pendirian dan sebagainya itu harus disiapkan terlebih dahulu. Oke. Untuk pelaporan SPT tahunan tahun depan, jadi karena sudah diberlakukan Kortex ya Masjid, otomatis wajib pajak semua wajib pajak baik badan maupun orang pribadi lapor SPT tahunan melalui laman Kortex.